Di video kali ini kita akan membahas sedikit tentang sebenarnya apa itu larutan penyangga dan bagaimana cara kita bisa mengerjakan soal yang berpengaruh dengan konsep larutan penyangga. Jadi sebelumnya kita bahas dulu sedikit. Sebenarnya larutan penyangga itu apa? Larutan penyangga dari namanya sendiri, ini penyangga ini kalau dalam Inggris ini kita pakai namanya sebagai larutan buffer. Nah, sama halnya dengan buffer kayak misalkan video buffering, artinya dia itu menahan perubahan pH. Contohnya, misalkan kita punya katakanlah di dalam suatu larutan isinya murni asam lemah. Ya, katakanlah semua ini murni CH3COH. Oke? CH3COH kita tahu bahwa dia asam asetat, ini asam lemah. Ketika kita taruh satu tetes saja, kita taruh satu tetes NaOH yang kita tahu bahwa ini adalah basa kuat. Yang terjadi adalah ini NaOH-nya bercampur, pH dia langsung berubah drastis. Oke? Ini pH-nya bakalan berubah drastis. Berubah drastis bagaimana maksudnya? Jadi misalkan kalau dia cuma mengandung murni CH3COH dan NaOH, bentuk pH-nya bakalan berubah kayak begini. Nah, kita lihat bahwa di sini ada dua titik. Ini adalah tempat ketika dia mencapai sorry, ini agak salah. Iya, perubahan pH-nya harusnya dia bakalan lebih smooth curve yang kayak begini. Mungkin kurang tajam juga di tengah. Ya, harusnya bentuknya kayak begini. Ketika dia berubah dari pH asam sampai ke pH basa di pH 7 ini, perubahannya lumayan cepat ya. Ini adalah kalau misalkan dia murni mengandung asam lemah saja. Nah, kalau misalkan contoh kita tambah dengan tambahan CH3COONA. CH3COONA ini adalah garam natrium asetat. Natrium asetat ketika dia larut, dia bakalan pecah menjadi CH3COO- ditambah dengan Na+. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita sebenarnya ingin meningkatkan konsentrasi dari CH3COO- di dalam larutan kita. Sehingga ketika CH3COO- ini makin tinggi, misalkan contoh ini, ya, ini kita tambah beberapa CH3COO-, yang terjadi adalah apabila kita menambahkan, katakanlah um, katakanlah kita menambahkan contoh satu tetes HCl gitu. HCl ini adalah asam kuat. Ketika asam kuat ini masuk, dia larut, ini bakalan terpecah menjadi H+ dan Cl-. Ketika H+ ini dia bereaksi, dia bakalan kenyangga nih. Dia bakalan ketahan oleh CH3COO- tambahannya. Yang terjadi adalah kita bakalan melihat bentuk grafik yang sedikit berbeda. Grafiknya seperti apa? Dia lebih kurang macam begini. Dia bakalan ada dua peaks, ya. Di sini bukan dua peaks, dua plateau gitu. Semacam yang dia nyangga. Di daerah ini adalah penyangga asam, yang berarti dia bentuknya asam lemah. Ketika ditambah larutan yang lebih bersifat asam kuat, dia nggak bakalan anjlok terlalu dalam. Ketika kita tambah basa kuat, dia nggak bakalan naik terlalu drastis. Sampai dia melebihi titik tertentu, baru dia mulai naik drastis. Di sini juga kita punya penyangga basa. Oke, sebelum kita masuk ke konsep tentang gimana cara menghitung pH dari larutan penyangga, kita harus mengetahui dulu apa yang disebut sebagai asam konjugasi dan juga basa konjugasi. Oke, ini adalah dua konsep penting dalam larutan penyangga. Ini sebenarnya kalau udah bahas hidrolisis garam harusnya udah nyentuh, tapi intinya adalah contohnya kita punya suatu asam lemah. Ya, ini adalah asam lemah. Ketika asam lemah ini dia terurai, ini akan menjadi CH3COO- ditambah dengan H+. H+ ini yang seperti sudah diketahui dari kelas kimia, ini adalah sebetulnya asam yang murni. Asam itu, definisi asam adalah sebenarnya dia bisa terurai eh, menjadi si ion hidrogen ini. Oke, jadi ini adalah asam yang sesungguhnya asam kuat.
Tapi kita tahu bahwa CH3COO- adalah asam lemah. Di sini kita masuk sedikit logika. Apabila kita punya asam lemah, dia terurai menjadi dua hal, satunya makin kuat, otomatis yang lainnya dia harus nalangin dong. Ya, dia kayak yin yang gitu. Yang satunya menjadi lebih kuat, otomatis yang satunya harus ngelawan. Maka dari itu, kita tahu bahwa CH3COO- ini sebenarnya bersifat basa. Basa apa? Dia sebenarnya basa yang cukup lemah nih. Nah, ini kita sebut sebagai basa konjugasi. Jadi basa konjugasi itu apa? Basa konjugasi pada dasarnya ini adalah dia semacam ion yang terbentuk dari uraian asam lemah. Oke? Asam lemah terurai menjadi H+ dan basa konjugasi. Ini adalah kenapa disebut konjugasi, karena ini pasangan dari si asam. Sama halnya kalau misalkan kita punya, katakanlah kita ambil basa lemah, kita pakai amonia. Amonia adalah basa yang lemah, kita tahu. Ketika amonia larut dalam air, dia tercampur dengan air, ini akan membentuk ion amonium ditambah OH-. Sama halnya dengan si H+, OH- ini bersifat basa yang sangat murni. Yaitu ini adalah suatu basa kuat. Oke, karena OH- basa kuat dan kita tahu bahwa amonia adalah asam lemah, maka amonium, ion amonium ini NH4+, dia bakalan bersifat yang namanya asam konjugasi. Oke. Jadi kesimpulannya, asam lemah ini akan menghasilkan basa konjugasi. Asam lemah akan menghasilkan basa konjugasi. Sebaliknya, basa lemah akan menghasilkan asam konjugasi. Oke, harusnya sampai sini lumayan paham lah ya. Oke, kalau udah begitu, sekarang kita bakalan masuk ke bagaimana cara kita menghitung rumus pH. Jadi untuk rumus pH dari larutan penyangga, sebenarnya rumusnya tidak begitu sulit. Selama kita sudah mengetahui, misalkan kita tambah suatu cairan, ini dia akan membentuk semacam sistem kesetimbangan. Oke? Jadi dalam sistem kesetimbangan ada yang namanya si mula-mulanya, ada reaksinya, ada sisanya. Setelah dia mencapai titik kesetimbangan, yang harus kita ketahui adalah kita tinggal perlu cari berapa banyak mol dari asam lemah ini dan berapa banyak juga mol dari si basa konjugasi. Oke, rumusnya sederhana. Untuk menentukan konsentrasi dari H+ dalam larutan penyangga, ini setara dengan Ka dikalikan dengan jumlah mol dari si asam lemah dibagi dengan jumlah mol dari basa konjugasi. Oke, ini adalah untuk menentukan pH dari larutan penyangga yang bersifat asam. Jadi kalau misalkan kita mulainya dengan asam lemah, CH3COH, H2CO3, nah ini bakalan pakai bentuk yang atas. Kalau misalkan dia bersifat basa, maka kita akan mencari konsentrasi dari OH-. Konsentrasi dari OH- dia adalah Kb dikalikan dengan jumlah mol basa dibagi dengan jumlah mol asam konjugasi. Ini adalah ketika larutan penyangga dia bersifat basa, yaitu ketika kita mulai dengan basa lemah. Oke, sampai sini harusnya lumayan jelas. Nah, apabila kita tidak tahu jumlah molnya, tapi kita tahu konsentrasinya, asalkan dia dalam bentuk volume yang sama, jadi misalkan ini udah dicampur tuh, CH3COH sama si CH3CONA, karena mereka larutannya sama, misalkan kita tahu molaritasnya, maka kita juga sebenarnya bisa ganti ini mol dengan molaritas. Jadi ini bisa jadi molaritas atau konsentrasi asam dibagi dengan konsentrasi dari si basa konjugasi. Ini juga termasuk rumus yang tepat juga. Karena ujung-ujungnya volumenya dia bakal dicoret, jadi sama aja dengan kita pakai molnya aja langsung. Oke? Kalau ini udah aman, kita bakalan lanjut ke soal yang tadi lu kasih. Jadi soalnya itu, kita punya larutan penyangga. Ini soal 1 ya. Soal 1 ini kita punya larutan penyangga yang terbentuk dari 0,1 mol CH3COH dengan 0,2 mol CH3COONA. Nah, kalau misalkan kita lihat soal ini, langkah pertama yang kita harus tentukan adalah apakah ini penyangga asam atau penyangga basa. Kita amati bahwa
dia mengandung CH3COH. Ini siapa? Asam atau basa? Ini asam lemah ya. Jadi ini adalah larutan penyangga yang bersifat asam. Lalu, kita tahu bahwa kita menambah 0,2 mol CH3CONA. CH3COONA ini ketika dia larut, ini akan membentuk CH3COO- dan Na+. CH3COO- ini adalah si basa konjugasinya. Jadi, untuk larutan penyangga ini untuk soal A ya, kita memiliki ini CH3COOH-nya, ini terurai menjadi yang si CH3COO- ditambah H+. Ini adalah si asam lemahnya, ini basa konjugasinya. Sehingga apabila kita mau cari pH-nya, kita bisa langsung mencari konsentrasi dari ion hidrogennya. H+ sama dengan, rumusnya, Ka dikalikan jumlah mol asam lemah dibagi dengan jumlah mol basa konjugasi atau jumlah mol garamnya. Oke, kita tinggal masukkan aja Ka dari si asam lemah tadi, Ka dari CH3COH, itu adalah si 10⁻⁵, kalikan dengan jumlah mol asamnya 0,1 mol, dibagi jumlah mol basa konjugasi yaitu 0,2 mol. Kita dapatkan nih jadi setengah kali 10⁻⁵ atau 5 kali 10⁻⁶. Setelah kita dapatkan si H+-nya, tinggal kita cari pH, yaitu sama dengan min log dari H+. Nah, ini adalah min log dari 5 kali 10⁻⁶, yakni ini memberikan kita nilai 5,30. Oke, jadi ini adalah nilai dari pH larutan penyangga tersebut, tanpa kita ubah apa-apa. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya, sub pertanyaan kedua. Gimana kalau si larutan penyangga ini yang sudah kita buat, kita tahu pH-nya 5,30, kita tambahkan dengan 5 ml HCl yang konsentrasinya 0,1 molar. Nah, ketika kita meng-approach soal ini, kita harus mikir dulu. Ini kan larutan penyangga asam, pH-nya 5,30. Kalau kita tambahkan HCl, pH-nya bakal naik atau turun? Logikanya, HCl ini bersifat asam kuat. Jadi, kalau kita punya si penyangga, kita tambah dengan asam kuat, logikanya pH-nya bakal turun. Ya, jadi itu bakalan kita pakai untuk validasi nanti. Ini hipotesis kita, dugaan kita adalah pH-nya bakalan menurun. Oke, sekarang kita masuk ke hitungannya. HCl, ketika dia larut dalam air, ini bakalan membentuk H+ dan Cl-. Berarti, dalam larutan penyangga kita, konsentrasi H+ bakalan jauh meningkat. Meningkat seberapa? Kita lihat, HCl ini 0,1 molar, 5 ml. Jadi berapa mol itu? Jumlah mol sama dengan molaritas dikali volume. 0,1 molar dikalikan dengan volumenya yaitu 5 ml atau 0,005 liter. Ini sama dengan 0,0005 mol. Oke, jadi ada 0,0005 mol HCl, ini bakalan terurai sempurna menjadi 0,005 mol H+ juga. Setelah kita dapatkan ini, bisa langsung kita masukkan ke dalam rumus larutan penyangganya. Larutan penyangga ini, kita amatin, ini terbentuk dari dua macam. Yang satu adalah kita punya si asam lemahnya, yang lainnya kita punya si basa konjugasi, yaitu si CH3COO-. Sekarang kita nambahkan H+. Menurut lu kira-kira dia bakal reaksinya sama siapa? H+ ini apakah dia bakal mereaksi dengan si asam atau dia bakal bereaksi dengan si basa? Logikanya, yang ini bentuknya anion, ion negatif. Yang ini bentuknya ion positif. Sedangkan yang ini berbentuk ion kan? Jadi, dia bakal sebenarnya bereaksi dengan si yang basa.
Oke? Jadi ketika H plus ini ditambah, jumlah basa konjugasi kita bakalan menurun, berubah menjadi asam lemah. Kita bakalan lihat di sini ya. Rumus larutan penyangga kita yaitu si CH3COH ini terurai menjadi CH3COO- tambah H+. Ya. Tapi karena kita meningkatkan si H plusnya, dia bakal bereaksi dengan si CH3CO-. Jadi, si rumus yang tadi ini, rumus yang tadi ini bakalan sebenarnya kita ubah. Ya, kita bakalan balikin. Sekarang kita meningkatkan konsentrasi dari H+, dia bakalan bereaksi dengan CH3COO- membentuk asam lemahnya. Jadi kalau misalkan aku balikin reaksi kimia ini, dia bakal menjadi CH3COO- tambah H+, dia akan membentuk asam lemah. Ini kesetimbangan kimia ya. Karena ada kesetimbangan, kita bisa pakai sistem mula-mula, reaksi, dan juga di akhir kita bakalan masukin dia sisanya berapa. CH3COO- mula-mula tadi kita punya sejumlah 0,2 mol. Dan untuk si asam lemah, mula-mula kita punya 0,1 mol. Sedangkan H plus ini kita punya 0,0005 mol. Yang bereaksi, H plusnya bakalan full tereaksi dengan si basa konjugasinya. Basa konjugasi akan berkurang. Semuanya akan berubah menjadi si asam lemah. Jadi basa konjugasinya berkurang, asam lemahnya bakal meningkat. Oke? Ini bakal menjadi sisanya 0,1995 mol. Yang ini bakal jadi 0,1005 mol. Setelah kita dapatkan jumlah mol dari basa konjugasi dan jumlah mol dari asam lemah pada saat kesetimbangan, bisa kita langsung masukkan ke rumus tadi. Konsentrasi H+ sama dengan Ka dikalikan dengan mol asam per mol basa konjugasi. Ya, masukkan aja 10 pangkat min 5 dikalikan dengan 0,1005 dibagi 0,1995. Ini bakal menjadi 5,03 kali 10 pangkat min 6. Sehingga tinggal kita masukkan pH sama dengan min log dari H+, yaitu min log dari 5,03 kali 10 pangkat min 6. Ini bakal memberikan kita senilai 5,298. Oke? Kita amati bahwa sebenarnya si nilai pH ini dia sudah berubah. Berubah kemana? Dia bakal menurun. Yang tadinya 5,3 sekarang 5,298. Berarti hipotesis kita benar. Perubahannya memang sangat kecil karena kita menambahkan HCl yang relatif lumayan kecil, yaitu 0,005 mol doang. Kalau misalkan kita tingkatkan nilai HCl-nya, maka logikanya pH-nya bakalan turun lebih drastis. Oke? Sekarang kita masuk ke sub pertanyaan ketiga. Sub pertanyaan ketiga ini kita mau menentukan jumlah pH dari larutan penyangga apabila kita menambahkan 10 ml larutan NaOH dengan konsentrasi 0,1 molar. Oke, sama halnya, tapi sekarang kita menambahkan basa. Basa apabila dia larut dalam air, dia akan terurai sempurna menjadi Na+ dengan OH-. Perlu diingat bahwa natrium hidroksida ini adalah suatu basa kuat. Sehingga NaOH kita tinggal tentukan saja jumlah molnya berapa. Di sini jumlah molnya sama dengan jumlah mol ini sama dengan 10 ml atau 0,01 liter dikalikan dengan 0,1 molar. Ini memberikan kita 0,001 mol atau 1 milimol. Oke, jadi kita punya 0,001 mol NaOH terurai sempurna menjadi 0,001 mol OH- dan 0,001 mol Na+. Oke. OH- ini adalah yang kita sebut bersifat basa yang sempurna ya. Ini adalah suatu basa yang sangat kuat. Jadi kalau balik ke konsep larutan penyangga tadi, ini kita punya asam lemah si CH3COOH dan kita punya basa konjugasinya. Basa konjugasi ini adalah si CH3COO-. Menurut kamu, ketika kita menambahkan si OH-, dia bakal bereaksi sama siapa?
Karena OH- ini bersifat basa, logikanya dia bakal bereaksi dengan si asam. Oke? Oh, sebelum itu, ingat bahwa ketika ini penyangga asam ini ketika kita tambah basa, logikanya hasil pH larutannya bakalan naik. Yaitu pH-nya harus lebih besar daripada si 5,30. Kalau dia menurun berarti jawaban kita salah. Ya. Ini pH-nya lebih besar daripada pH awal dia. Oke, sekarang kita tahu bahwa karena kita menambahkan OH, ini bakalan bereaksi dengan si asam lemah. Asam lemahnya bakal berkurang, membentuk basa konjugasinya. Rumusnya gimana? Kita masukkan sini, kita punya asam lemah, CH3COOH. Apabila kita tambah dengan si basa, jadi ini adalah si tadi, ini si asam lemahnya. Apabila kita tambahkan dengan si basa, logikanya ini bakalan membentuk basa konjugasinya ditambah dengan air. Kenapa begini? Karena si basa ini dia bakalan menarik H+ dari asam lemah. Ya, H+ yang dari si asam lemah ini bakal dicabut, ditarik sama si basa. Oke, ini akan memberikan kita si basa konjugasi ditambah dengan air. Tinggal kita masukkan kesetimbangannya, MRS, mula-mula reaksi sisanya. Mula-mula di asam lemah kita punya 0,1 mol ya, sesuai soal yang A. Dan basa konjugasi kita punya 0,2 mol. Sekarang kita menambahkan basa yang sejumlah tadi kita hitung 0,001 mol. Oke? OH- ini dia bakal bereaksi full, dia bakal semuanya bereaksi dengan CH3COH, ini berkurang, dan jumlah basa konjugasinya ini juga akan bertambah. Sehingga di akhir sisanya ini akan membentuk 0,099 mol, ini habis, ini akan menjadi 0,21 mol. Sorry, alarm gua nyala anjir. Belum cuci baju. Oke. Ya, jadi setelah kita masukkan ini, kita tinggal cari konsentrasi dari H+ sama dengan Ka dikalikan dengan mol asam dibagi dengan mol basa konjugasi. Ka-nya adalah 10⁻⁵, mol asam ini adalah 0,099 mol dibagi dengan 0,21 mol. Ini akan menjadi 4,93 dikalikan dengan 10⁻⁶. Setelah kita dapatkan ini, tinggal dicari pH-nya, yaitu min log dari H+, min log dari 4,93 kali 10⁻⁶, ini akan memberikan kita 5,308. Jadi kita amati bahwa pH-nya lebih besar daripada 5,30, maka jawaban kita seharusnya benar. Oke? Nah, pertanyaan terakhir, bagaimana apabila kita menambahkan air? Nah, ini saya pertanyaan menarik ya. Kalau kita tambahkan asam, pH-nya nurun. Kalau kita tambahkan basa, pH-nya naik. Gimana kalau kita nambahin pH netral? Apakah dia bakal naik atau turun? Untuk ini, bisa kita sebenarnya jawab menggunakan rumus. Tadi kita tahu bahwa rumus konsentrasi H+ ini sama dengan Ka dikalikan dengan jumlah mol asam dibagi dengan jumlah mol basa konjugasi. Pertanyaannya adalah, apabila jumlah air meningkat, apakah jumlah mol asam dan jumlah mol basa konjugasi berubah? Konsentrasinya bakalan berubah, yaitu konsentrasi bakal menurun. Tetapi jumlah molnya, jumlah substansnya, jumlah partikelnya di dalam air ini, dia tidak akan berubah. Ya, jumlah partikel asam, jumlah partikel basa konjugasi dia nggak bakal berubah. Karena dia tidak berubah, maka mol asamnya nggak berubah, mol basa konjugasi nggak berubah, Ka-nya ini adalah konstanta yang sudah tetap. Sehingga apabila kita menambahkan H2O, yang terjadi adalah dia tidak akan mengalami perubahan pH. Oke, jadi ini adalah pertanyaan yang sebenarnya lumayan substansial.
Ketika kita menambahkan air ke larutan buffer, dia tidak akan mengalami perubahan pH. Oke, sekian. Wah, mau jemput dryer laundry dulu ya. Bye.